Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to, aku wae alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional, rugen. Keriting gendut umur 16 iki imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini, ada pengajian Quran sebab ini karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kira usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat ya. Hormat banget, berarti hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Tidak ada masjid yang lebih enggak urip atau tidak ada pondok. Ya apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bojone zakat dari. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakat yang khawas atau wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krono ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya ora ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wa a'lamu bi muradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu
analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu, Quran itu begini, hamim, dia tahu. Ha itu merujuk apa, mim merujuk apa. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Ya saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kan sajane ora tawakal. Agar dadi toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihah. Saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah, untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung boten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung boten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasqa. Sambung boten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam, sholatullah salamullah ala wallahu alam. Loh kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri, karena bulan mulai ser itu tanggal 14. Lalu kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abaja tunjuk keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad. Kayak tadi sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Jadi sholatullah salamullah ala Toha ala wallahu alam. Barang wallahu alam bersifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar lah, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Soalnya ngaji yang pinter. Besok rasa mangkat terus pinter, no? Benar.
Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung, ya jenisnya Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, ya Pak? Nah, yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan, ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Medina, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Dong nak dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Kon sistem ben tak 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya kok yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakat itu gawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen kanjeng Nabi ngaji kadang sahabat dia jatuh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen nonton Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat e masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang e beda ta kok subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ini nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Wak dongane tiyang turu, Pak." Ya lha iya nak ngaji iku turu. Nah takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Di mana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah, kaget ini wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok sing protes kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunnah? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak proposal pengajian datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang tua ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula dadi kiai wis lega watine sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu.